Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke bab kalkulus lagi. Yang kali ini yang akan dibahas tentang limit bentuk tak tentu. Kalau kemarin kita sudah membahas limit yang sederhana, yang tinggal dimasukkan saja nilai C-nya ke dalam X mendapatkan suatu nilai, maka hari ini kita akan belajar tentang limit bentuk tak tentu, atau yang apabila nanti kita substitusikan akan kita dapatkan 0 per 0. Mengapa harus diganti? Karena 0 per 0 ini bukan limitnya. Maka nanti caranya yang akan kita pelajari di sini adalah kita rubah menggunakan limit trigonometri khusus. Disebut khusus karena ini dikhususkan untuk bentuk-bentuk yang berbeda. Ini tidak perlu kita rubah menggunakan identitas trigonometri, tapi menggunakan sifat khususnya. Di sini diberikan ada 1, 2, dan 3. Secara umum di limit trigonometri, untuk limit-limit bentuk tak tentu biasanya mengandung yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Yang lainnya hanyalah pengembangan dari kedua sifat saja. Jadi kita harus memahami yang 1 dan nomor 2 ini. Khusus untuk SMA, biasanya yang akan dipelajari hanyalah yang nomor 1 ini saja ya. Yang nomor 2 itu jarang. Nah, kalau sampai sudah memahami yang nomor 1 ini, insya Allah nanti yang lain bisa dipahami. Perhatikan yang nomor 1 ini. Limit dari sin X per X ketika X-nya mendekati 0 sama dengan 1. Perhatikanlah bahwa sudutnya sin adalah X. Sudutnya sin adalah X, pembaginya juga X, dan X-nya mendekati 0. Kalau kita substitusikan langsung, nanti akan kita dapatkan 0 per 0. 0 per 0 ini bukan limitnya. Namun, dengan dibuktikan bahwa nanti didapatkan limit sin X per X ketika X-nya mendekati 0, itu sama dengan 1, karena itulah disebut limit khusus. Buktinya tidak akan ditampilkan di video ini, tapi akan kita tampilkan di video yang tersendiri. Nanti akan terlalu panjang. Bentuk yang pertama ini bisa kita rubah dalam bentuk yang bermacam-macam. Ingat, X hanyalah variabel. Variabel akar katanya sama dengan variasi, yaitu berubah-ubah. Jadi nilai X-nya nanti tidak hanya pakai lambang X, mungkin P. Seperti contoh yang pertama ini, yang A ini. Limit sin P per P ketika P-nya mendekati 0 juga sama dengan 1. Di sini X-nya diganti dengan P. Jika semuanya diganti dengan yang sama, maka nilainya juga akan sama. Nah, contoh yang kedua. Ini agak unik. Perhatikan. Limit sin 2X per 2X ketika X-nya mendekati 0 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita lihat agak berbeda dengan limit khusus yang pertama. Ini adalah salah satu pengembangannya. Perhatikan, jika 2X itu diganti dengan P, atau P-nya sama dengan 2X, maka pembaginya juga 2 sama dengan P. Nah, ini kan sama ya dengan bentuk yang A. Loh, bagaimana dengan yang X-nya yang mendekati yang ini? Nah, X mendekati 0, itu bisa kita tulis X mendekati 0. Jadi, P sama dengan 2X bisa itu sama dengan mendekati 2 kali 0, yaitu mendekati
0. Jadi P-nya juga mendekati 0. Sehingga bentuk yang B ini bisa kita tulis juga seperti bentuk yang pertama. Di mana nanti P-nya juga mendekati 0. Ini bisa tulis. Yang agak unik lagi yang bentuk yang ketiga. Perhatikan limit sin X min 1 dibagi X min 1 ketika X-nya mendekati 1. Sama dengan juga 1 ternyata. Nah, ini bisa kita lihat, perhatikan. Jika P sama dengan X min 1, P-nya sama dengan X min 1. Atau sudutnya sama dengan P. Kalau kita misalkan X min 1-nya dengan P ya. Maka nanti pembaginya juga P, karena P-nya sama dengan X min 1. Sementara yang didekati, X mendekati 1. Ini bisa kita tulis X hampir sama dengan 1. Sementara tadi P-nya sama dengan X min 1. Sehingga P-nya mendekati, kita ganti X-nya dengan 1. 1 min 1. Sehingga P-nya mendekati 0. Atau bisa kita tulis P mendekati 0. Bentuk ini sama dengan bentuk yang A tadi. Jadi jangan bingung ya, apabila nanti sudutnya dirubah, maka pembaginya juga ikut berubah. Itu yang bentuk yang pertama atau limit khusus yang pertama. Limit khusus yang kedua ini jarang digunakan, tetapi mungkin nanti akan keluar juga. Yang pertama, limit 1 min cos X per X ketika X-nya mendekati 0 itu sama dengan 0. Buktinya juga tidak akan ditampilkan di sini, tapi nanti akan dibahas di video yang terpisah. Perhatikan, di sini cos, ini tentang cos ya. Kalau yang pertama tentang sin, yang kedua tentang cos. 1 dikurangi cos X, pembaginya juga sama-sama X. Ketika X-nya mendekati 0, ya sama dengan 0. Yang ketiga ini masih tentang sin, tetapi dibalik. Nah, perhatikan yang pertama dan yang ketiga, ini sebenarnya hampir sama. Tapi hanya dibalik. Kalau yang pertama sinnya di atas, yang kedua sinnya di bawah. Kalau dibalik ternyata nilainya juga sama dengan 1. Apakah benar seperti itu? Nah, kita buktikan, ini buktinya. Buktinya, perhatikan ini ya. 1 per A per B. Nah, ini kan sama dengan 1 kali B per A, atau sama dengan B per A. B-nya seumpama adalah X. Nah, jadi B-nya kalau X, A-nya itu sin X, maka nanti sama dengan 1 per sin X per X. Ya, seperti ini ya, di bentuk yang kedua ini. Karena limit sin X per X-nya itu sama dengan 1, jadi didapatkan 1 per 1 yang sama dengan 1. Kita dapat bentuk limit trigonometri khusus yang ketiga. Ini hampir sama dengan yang satu, hanya tempatnya saja dibalik. Ya, sekarang kita belajar tentang contoh menggunakan limit khusus yang tadi. Nah, yang akan kita berikan contoh yaitu limit khusus yang pertama dan limit khusus yang ketiga ya. Yang kedua akan cukup jarang untuk digunakan. Jadi di contoh ini sifat yang pertama dan ketiga saja. Perhatikan seperti tadi, sudutnya dan pembaginya harus sama kalau mau nilainya sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama, limit sin 3x per X ketika X-nya mendekati 0. Nah, bentuknya hampir sama dengan yang limit khususnya tadi ya.
Hanya saja pembaginya tidak 3. Bagaimana agar pembaginya sama dengan sudutnya? Ya, pembaginya kita kalikan 3. Karena bawah kita kalikan 3, yang atas harus juga kita kalikan 3. Jadi 3 kali X menjadi 3X. Sementara 3-nya itu kita letakkan di depan. Nah, menjadi, perhatikan ini, 3 kali limit sin 3X per 3X sama dengan, nah ini kan sama, sudutnya sudah sama. 3X, baginya juga 3X, jadi sama dengan 1. Sehingga nilainya 3 kali 1 sama dengan 3. Yang nomor 2, sin X per 2X ketika X-nya mendekati 0. Sekarang yang pembaginya yang kelebihan. Ya, caranya gimana? Ya, pembaginya kita jadikan 1. Agar 2 jadi 1, kita kalikan dengan setengah. Bawah kalikan setengah, atas juga kalikan dengan setengah. Setengah kali 2 didapatkan, setengah kali 2 didapatkan 1 ya. Setengah kali 2 dapatnya 1. Setengah kali 2 dapatnya tinggal 1 atau X saja. Nah, yang setengahnya kita tulis di depannya limit. Jadi setengah kali limit sin X per X. Jadi nilainya setengah kali 1 sama dengan setengah. Yang nomor 3, limit sin 2X per 3X. Loh, ini agak berbeda ya. Yang pembaginya 3X, sudutnya 2X. Bagaimana caranya? Ya, pembaginya kita samakan jadi 2. Jadi kita kalikan 2. Bawah kita kalikan 2, atas juga kita kalikan 2. Di sini ada X, kita ganti dengan 2. 3-nya kita letakkan di depan. Ini sama saja, ini kan beda tempatnya ya. Tempatnya dibalik. Nah, karena yang kita butuhkan 2X. Sementara yang atas ini, nah, cukup kita tulis lagi di 2 per 3. Sehingga nilainya sama dengan 2 per 3 kali limit sin 2X per 2X-nya itu kan sama dengan 1. Jadi nilainya 2 per 3. Yang nomor 4. Yang nomor 4 agak sama dengan nomor 3, tetapi dibalik. Nah, ingat yang kita rubah adalah yang bukan sudutnya. Sudutnya biarkan saja, jangan dirubah tanpa aturan atau identitas trigonometri. Jangan sembarangan merubah sudutnya. Sudutnya tetapkan 3 saja. Caranya gimana? Caranya ya yang lainnya. Di sini bukan baginya tapi penyebutnya kita kalikan 3. Maka pembaginya juga kita kalikan dengan 3. Di X-nya ini menjadi 3X, 5-nya pindah ke depan, dibagi 3-nya diletakkan di depan limit, menjadi 5 per 3 kali limit 3X per sin 3X. 5 per 3 kita tulis, limitnya sama dengan 1, sehingga 5 per 3. Yang nomor 5. Yang nomor 5 itu hampir sama dengan yang nomor 4. Kita butuhnya 6 ya. Di sini sementara ada 2, sehingga kurang 3. Jadi atas kita kalikan 3, yang bawah juga kita kalikan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi yang 3-nya dipindah di depan. Jadi nilainya menjadi 1 per 3 kali 1 sama dengan 1 per 3. Yang nomor 6, sin X min limit sin X min P dibagi 3X min 3P. Ini agak berbeda ya, kelihatan agak berbeda. Sebenarnya sama saja. Yang penyebutnya kita sederhanakan dengan kita kalikan dengan 3. Loh, ini kan agak berbeda, Pak. Nah,
Agar sama, maka nanti yang bawah kita kalikan 1/3, yang atas juga kita kalikan 1/3. Sehingga kita dapatkan 1/3 kali limit X-nya mendekati P. Nah, dari sin X min P dibagi. Nah, ini kan 1/3 kali 3, hasilnya X min P. Di 3-nya dikalikan 1/3 sama dengan 1. Jadi nilainya cukup 1/3 saja. Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh-contoh ini? Jika kita lihat, perhatikan nilainya, perhatikan di depan sudut sin yang nomor 1 itu adalah 3, pembaginya 1, maka hasilnya 3, atau bisa kita tulis 3/1. Yang nomor 2 di depan sin ini koefisien X-nya itu 1, sementara pembaginya koefisiennya 2. 1 dibagi 2 bisa dilihat setengah. Dan depan sin 2 pembaginya 3. Maka ini juga didapatkan 2/3. Yang nomor 4, nah, X-nya koefisiennya 3. Sudut dari sinusnya juga 3. Didapatkan nilainya 5/3. Yang nomor 5, koefisien X-nya 2. Sinnya 6, didapatkan 1/3 atau sama dengan 2/6. Begitu juga yang nomor 6. Depan sinnya itu 1, membaginya 3, didapatkan 1/3. Apakah kalian dapat menduganya? Ya, benar. Seperti dugaan kalian, jika kita punya suatu limit sin nx per mx, m itu suatu bilangan ya, ketika x-nya mendekati 0, n dan m itu suatu bilangan, maka nanti nilainya n per m. Begitu juga jika kita balik limit mx per sin nx ketika x-nya mendekati 0, maka nanti nilainya sama dengan m per n. Nah, inilah sifat khusus yang keempat dan kelima. Jadi nanti kita tidak perlu untuk memecah seperti ini, langsung jawabannya saja. Langsung kita lihat nilai yang ada di depan sin dan pembaginya. Nilai yang ada di depan sin sudut ini ya, sudut sin dengan pembaginya, yaitu koefisien dari X. Saya ulangi, nanti tinggal kita lihat saja koefisien dari sudutnya. Kita lihat koefisien dari sudutnya sin dan koefisien dari X-nya. Nah, tapi selalu saya ingatkan, jangan rubah sudut dari sin sembarangan tanpa menggunakan identitas trigonometri. Sementara sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.